Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, namaku Angel Apeli Claretta, kelas 6B nomor absen 4. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat. Apakah kalian tahu bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita? Mari kita cari tahu jawabannya. Listrik di rumah kita berasal dari pembangkit listrik yang dikelola oleh PLN. Mula-mula, listrik dinaikkan tegangannya menggunakan trafo step up menjadi sekitar 500.000 volt. Kemudian, listrik dialirkan melalui sutet. Sebelum dialirkan ke rumah-rumah, tegangan dari sutet diturunkan terlebih dahulu melalui trafo step down menjadi 110 sampai 220 volt. Dan barulah aliran listrik sampai di rumah-rumah melalui tiang-tiang listrik. Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Selanjutnya, aku akan membuat rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Semoga aku berhasil. Yang pertama, aku sudah menyiapkan alat-alat untuk membuat rangkaian listriknya, yaitu baterai sebagai sumber energi listrik, dudukan baterai untuk tempat menyimpan baterai, lampu sebagai alat perubah energi listrik menjadi energi cahaya, dudukan lampu untuk tempat menyimpan lampu, saklar sebagai komponen untuk memutus atau menyambungkan arus listrik, kabel sebagai komponen untuk menghantarkan arus listrik. Aku juga memerlukan gunting, lem tembak, dan triplex sebagai alasnya. Kemudian, aku memotong-motong kabel sesuai dengan kebutuhan, dan pada tiap ujung kabel dikupas kulitnya hingga tersisa kawat tembaganya. Sambungkan kabel ke dalam dudukan lampu 1, kemudian hubungkan dengan dudukan lampu 2. Berikutnya, sambungkan kabel ke saklar. Lem dudukan lampu ke triplek, lalu sambungkan kabel dari dudukan lampu ke saklar dan ke baterai. Sambungkan juga kabel dari saklar ke baterai hingga menjadi satu rangkaian tertutup. Dan inilah hasilnya. Aku juga sudah membuat rangkaian listrik seri untuk membandingkan dengan rangkaian listrik paralel yang sudah aku buat tadi. Dari percobaan tadi, dapat disimpulkan bahwa 1. Nyala lampu pada rangkaian listrik paralel lebih terang daripada rangkaian seri. Yang kedua, pada rangkaian paralel, kabel yang diperlukan lebih banyak karena memiliki beberapa cabang jalur. Sedangkan pada rangkaian listrik seri, lebih menghemat kabel karena jalurnya pendek dan sederhana. Yang ketiga,
Pada rangkaian paralel, jika salah satu beban listrik putus, maka rangkaian lain bisa tetap berfungsi. Sedangkan pada rangkaian listrik seri, jika salah satu beban listrik putus, maka seluruh aliran lain akan putus. Setelah aku membuat rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri, sekarang aku akan menjelaskan pengaruh listrik dalam kehidupan masyarakat, menghitung tarif listrik, hak dan kewajiban penggunaan listrik, dan teladan Tuhan Yesus. Michael Faraday adalah penemu arus listrik. Pada zaman dahulu sebelum ditemukannya listrik, aktivitas masyarakat masih sangatlah terbatas dan masih menggunakan alat-alat yang tradisional. Misalnya, menggunakan petromak, lalu menggunakan setrika arang. Memanfaatkan tenaga hewan untuk alat transportasi, lalu memanfaatkan kayu bakar untuk memasak. Setelah adanya listrik, kehidupan masyarakat menjadi lebih nyaman, mudah, dan membawa banyak kemajuan di segala bidang. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah menyalakan lampu, terutama pada saat berkegiatan di malam hari. Listrik juga membantu pada saat kita belajar, terutama saat menyalakan laptop dan internet. Untuk mendapatkan informasi dan hiburan, listrik berguna untuk menyalakan televisi. Dan untuk menyalakan semua alat-alat elektronik lainnya, tidak bisa terlepas dari adanya listrik. Akan tetapi, listrik juga membawa beberapa dampak negatif seperti bahan bakar fosil dan batu bara yang menjadi sumber pembangkit listrik terbesar lama-kelamaan akan berkurang, bahkan bisa habis. Penggunaan listrik yang besar erat hubungannya dengan pembayaran tarif listrik yang mahal. Setelah tahu bahwa penggunaan listrik berdampak pada pembayaran tarif listrik, sekarang aku akan menghitung besar tarif listrik selama 1 bulan di rumahku. Aku sudah menuliskan semua peralatan listrik yang ada di rumahku, beserta daya listriknya sebagai berikut. Selanjutnya, aku akan menghitung konsumsi daya listrik dalam 1 hari pada masing-masing perabotan. Cara menghitungnya adalah banyak perabotan dikali besar daya dikali waktu penggunaan. Maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Langkah selanjutnya, aku akan menghitung tarif dasar listrik dalam 1 hari dengan menjumlahkan total konsumsi daya listrik pada masing-masing perabotan tadi. Maka akan didapatkan hasil 4.865 watt atau sama dengan 4,865 kWh. Jika per kWh 1.467,26 rupiah, maka biaya listrik dalam sehari adalah 4,865 dikali 1.467,26 sama dengan 7.138,22 rupiah. Maka tagihan listrik selama sebulan adalah 7.138,22 rupiah dikali 30 sama dengan 214.146,6 rupiah. Begitu besarnya kebutuhan masyarakat akan listrik, maka kita harus paham tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penggunaan listrik. Hak kita dalam penggunaan listrik adalah mendapatkan pasokan listrik dari PLN secara lancar, bisa menggunakan listrik untuk menyalakan peralatan elektronik, memperoleh harga tarif listrik yang terjangkau dari pemerintah, mendapatkan rasa nyaman saat berada di luar rumah pada malam hari karena adanya penerangan jalan, dan menggunakan listrik untuk kenyamanan belajar. Sedangkan kewajiban yang harus kita laksanakan dalam penggunaan listrik adalah
Menghemat pemakaian listrik seperti mematikan lampu di siang hari, membayar rekening listrik setiap bulan dengan tepat waktu, menggunakan sumber energi alternatif untuk pembangkit tenaga listrik, mematikan televisi jika sudah tidak digunakan lagi, dan mencabut kabel dari terminal listrik saat tidak digunakan. Dan tanggung jawab kita adalah bijak dalam menggunakan listrik, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Teladan pun sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus yang mendapatkan haknya sebagai orang Yahudi dan tentunya melaksanakan kewajibannya. Sebagai orang beriman, kita harus meneladani sikap Tuhan Yesus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Sekarang aku akan menyanyikan lagu Gancies sebagai bentuk terima kasihku atas semua kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagiku. Demikian video PTS kolaborasiku kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa.